Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horor yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang ketiga. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Karakter utama dari cerita ini adalah Anton. Ia adalah seorang pedagang yang pergi ke gunung sendirian. Tahun itu ia akan mengimpor tanaman obat dari sebuah desa. Itu adalah desa Dun yang terletak jauh di pegunungan dan dengan perjalanan yang penuh dengan rintangan. Tapi itu adalah lokasi yang menghasilkan tanaman obat yang sangat berkualitas. Dan karena sulitnya transportasi, jadi sedikit orang yang datang ke desa itu untuk membeli barang. Dan hasilnya tanaman obat di sana dijual dengan harga yang cukup rendah. Dan Anton ingin memanfaatkan situasi ini untuk membeli tanaman obat dengan harga murah. Penduduk desa sangat ramah ketika Anton baru saja datang untuk membeli tanaman obat. Kepala desa menyuruh beberapa orang untuk menyiapkan sebuah rumah yang bisa ditinggali olehnya. Dan hanya butuh beberapa menit untuk mereka menemukan sebuah rumah kosong yang bisa ditinggali untuk Anton beristirahat. Kepala desa juga meminta istrinya untuk menyiapkan makan malam yang mewah. Setelah perjamuan itu selesai, kepala desa juga akan kembali ke rumahnya. Tapi sebelum ia meninggalkan gerbang, kepala desa berpesan kepada Anton untuk tidak keluar di malam hari. Perkataan kepala desa itu menarik perhatiannya, tapi di sisi lain Anton juga tidak terlalu memikirkannya. Ia merapikan tasnya dan akan menyantap makan malam. Setelah hari yang panjang, Anton memutuskan untuk pergi ke tempat tidur. Karena desa ini memiliki suasana yang sangat tenang. Angin sejuk juga membuat Anton tertidur secara perlahan, dan ia tidak tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi padanya. Tepat tengah malam, suara tangisan seorang wanita terdengar dari luar, dan suara yang menyayat hati itu membuat Anton terbangun. Meskipun volumenya sangat rendah, tapi suara itu menciptakan suasana tidak nyaman. Anton beranjak dari tempat tidur dan akan keluar untuk memeriksa situasinya. Suara itu jelas terdengar dari halaman rumah. Tapi ketika Anton keluar, tidak ada seorang pun di sana, dan suara tangisan itu berhenti. Dan ketika ia akan kembali untuk tidur, lagi-lagi suara itu terdengar. Suaranya menyedihkan tetapi juga seram dan aneh. Setelah berkeliling rumah, Anton berhenti di sudut halaman, di mana ada sebuah sumur dan seorang wanita duduk di dekat sana. Anton tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas karena gelap dan ia membelakanginya. Tetapi suara tangisannya sangat menyayat hati. Anton tergerak dan berjalan secara perlahan mendekati wanita itu untuk menanyakan apa yang terjadi dan berusaha menghibur wanita malang itu. Tetapi ketika Anton meletakkan tangannya di bahu wanita itu, ia dibuat terkejut karena tubuh wanita itu sangat dingin. Kemudian wanita itu menoleh dengan senyum menyeramkan. Wajahnya pucat dengan mata yang dalam. Ia tidak tampak seperti orang yang hidup. Anton sangat ketakutan sehingga ia berteriak keras kemudian berbalik untuk pergi. Tapi sayangnya wanita itu berhasil menangkapnya kemudian menggenggam pergelangan tangannya. Anton sangat ketakutan sehingga wajahnya berubah pucat dan genggaman kuat wanita itu seperti mengait pergelangan tangannya. Tapi kemudian Anton tersentak karena itu semua dalam mimpi. Namun mimpi itu serasa nyata. Wajahnya masih dipenuhi rasa takut. Pada saat ini Anton mencoba untuk tetap tenang dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa mimpi buruk ini bisa saja disebabkan karena ia terlalu lelah. Pada saat yang sama Anton merasakan sakit di pergelangan tangannya. Ia melihat ada 5 sidik jari yang persis seperti yang ada di mimpinya. Dan ketika Anton melihat sekeliling kamar, ia terkejut karena pintu terbuka dan ada jejak kaki membentang dari tempat tidur keluar. Yakin bahwa ada seorang pencuri yang masuk ke rumah, Anton segera memeriksa tas uangnya. Tapi tas itu masih di sana dan posisinya tidak berubah sama sekali. Sekarang satu-satunya misteri adalah siapa yang meninggalkan jejak kaki di lantai. Dan meskipun ia takut, tapi Anton masih penasaran dengan ini. Kemudian ia mencoba mencari tahu tentang apa yang terjadi. Anton mengikuti jejak kaki itu sampai keluar rumah. Dan saat sampai di belakang rumah, suasana suram mulai muncul. Anton mulai mendapatkan firasat buruk. Ia melihat sebuah sumur yang sama persis dengan yang ada di dalam mimpinya. Sekarang ia seperti masuk ke dalam mimpi itu lagi. Kecuali tidak ada wanita yang duduk di dinding sumur dan tidak terdengar suara tangisan hantu. Anton akan menyaksikan sesuatu yang buruk lebih dari mimpinya. Dan semua itu berhubungan dengan sumur yang ada di depannya. Anton mulai mengumpulkan keberaniannya. Dengan perlahan ia berjalan mendekati sumur itu kemudian meletakkan tangannya di dinding sumur. Lalu ia membungkukkan badannya untuk melihat ke dalam sana. Tapi ia tidak melihat apapun selain air tenang di dasar sumur. Namun semakin lama air di permukaan sumur mulai beriak, seolah-olah ada yang bergerak di bawah sana. Tepat saat Anton akan kembali, sebuah sosok muncul dari dalam sumur. Dan ketika ia melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa itu adalah siluet seorang wanita. Ketika ia melihat pemandangan mengerikan di depannya, wajah Anton
Anton berubah gelap. Seketika ia berteriak ketakutan kemudian mundur secara perlahan. Tapi kemudian seseorang muncul dari belakangnya. Dan Anton mengenali orang itu adalah kepala desa. Penampakan kepala desa saat ini seperti penyelamat baginya. Anton buru-buru memberitahu kepala desa tentang mimpinya. Ia mengikuti jejak kaki di lantai yang mengarah ke sumur belakang. Anton kemudian diyakinkan oleh kepala desa. Dan ia kembali dibawa masuk ke dalam rumah. Setelah ia kembali tenang, kepala desa mulai bercerita. 7 tahun yang lalu seorang pedagang yang ingin membeli tanaman obat datang ke desa dan ia disambut dengan hangat di sini. Pedagang itu bisa membeli tanaman obat dengan harga yang murah. Namun setelah pedagang itu pergi, semua orang menyadari bahwa uang yang diberikan adalah uang palsu. Pam adalah salah satu orang yang menjual tanaman obat. Ia tidak ingin ditipu begitu saja setelah bekerja keras selama 2 tahun untuk mengumpulkan tanaman obat. Jadi ia pergi ke rumah pedagang itu untuk meminta kembali uangnya. Namun 3 tahun berlalu tetapi Pam tidak pernah kembali. Dan ketika warga desa mengetahui bahwa ia telah meninggal di negeri asing, istri Pam yang sudah tak tahan lagi memutuskan untuk melompat ke dalam sumur untuk mengakhiri hidupnya. Ketika kepala desa selesai menceritakan kisahnya, Anton merasa sedikit simpati. Tetapi rasa takutnya tetap tidak berkurang. Jadi wanita yang ditemuinya dalam mimpi pastilah istri Pam. Tapi anehnya tiba-tiba saja kepala desa menarik tongkat kayu dari ikat pinggangnya. Kemudian penduduk desa muncul dengan pisau dan tongkat di tangan mereka. Mereka masuk menerobos pintu dan meminta Anton untuk membiarkan mereka memeriksa tasnya. Anton menolak tetapi penduduk desa berhasil menaklukkannya. Mereka menyerahkan tas berisi uang itu kepada kepala desa. Ketika kepala desa memeriksa uang yang ada di dalam tas Anton, mereka menemukan bahwa itu semua adalah palsu. Ketika penipuannya terbongkar, Anton mulai menangis dan memohon kepada penduduk desa untuk melepaskan ia. Tapi tentu saja penduduk desa tidak peduli dengan kata-katanya. Mereka sangat benci dengan penipu setelah kejadian 7 tahun yang lalu. Bahkan bertahun-tahun yang lalu kepala desa adalah orang yang paling marah karena ia adalah ayah dari Pam. Ia mengayunkan tongkat kayunya dengan marah ke Anton, sembari membayangkan wajah putranya yang dibunuh oleh penipu. Anton bahkan belum bereaksi apapun, tetapi tongkat itu langsung menghantam kepalanya sehingga darah berceceran di mana-mana. Karena takut, Anton memohon kepada kepala desa. Tapi sekarang ia telah berubah total menjadi orang yang berbeda. Ia berjalan perlahan mendekati Anton dengan ekspresi marah. Tampak bahwa kepala desa ingin membalaskan dendam putranya dan ingin membunuh semua penipu. Ia mengangkat tongkat kayu itu lagi dan memukul Anton dengan keras. Setelah dipukuli tanpa belas kasihan, Anton dilempar dengan kejam dari tebing tinggi oleh penduduk desa. Tapi secara ajaib ia terhindar dari kematian. Kemudian ia pergi ke kota dan melaporkan kejadian itu pada polisi. Anton juga dijatuhi hukuman penjara karena menggunakan uang palsu. Dan orang-orang yang merencanakan pembunuhan di desa juga mendapatkan hukuman dari pihak berwajib. Mencari keadilan dengan cara yang salah, maka hasilnya juga akan buruk. Sampai sini dulu cerita kita kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.